Penipu, kata itulah yang keluar dari mulut Gus Nur kepada KDM. Sebut rakyat Indonesia harus waspada dengan KDM yang munafik dan penipu. Terhadap Deddy Mulyadi, hati-hati Indonesia terhadap orang-orang yang suka nyemplung gorong-gorong, hati-hati kepada orang yang suka nyemplung got, hati-hati pokoknya ya. Insya Allah hati-hati terhadap orang yang pelangap-pelungu, penipu semua, munafik semua, waspada. Penipu, munafik, kata itulah yang keluar dari mulut Gus Nur, mulut Sugi Nur, yang ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Menurut kalian, pantaskah seorang Gus berkata seperti itu, teman-teman? Mending daripada dipanggil Gus, lebih baik digusur aja dari Indonesia. Ya kan teman-teman? Lebih aman. Oke, kita lihat dulu video dari warganet, tanggapan dari warga Jawa Barat terhadap tuduhan yang dilakukan oleh Gus Nur kepada Kang Deddy Mulyadi. Ini dia videonya. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, saat turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Saya setuju ya dengan statementnya Gus Nur yang mengatakan seperti ini. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang munafik, yang memakai kopea atau sorban, mengaku ustadz atau ulama, mengatasnamakan agama, tapi yang dibahas cuma politik. Menjelek-jelekan orang, mencaci maki orang. Saya setuju. Karena apa? Karena orang-orang munafik yang seperti ini, kalau bertemu dengan orang-orang yang fanatik buta, bahaya. Apapun statement mereka pasti akan dibenarkan. Mendengar kata bela agama aja pasti mereka langsung pasang badan. Saya berani mati untuk agama. Padahal dia nggak tahu akan masalahnya apa. Begitu kan? Intinya semua yang dikatakan oleh guruku itu kebenaran mutlak. Begitu kan? Ayo, siapa yang nggak setuju dengan statementnya Gus Nur ini? Coba. Gus Nur lain sih. Salah nonton video kayaknya. Gus Nur atau statement siapa sih ini ya? Lupa saya. Siapa ya? Tuh, Mang, takutnya Mamang bosan makan tahu. Saya kasih yang baru tuh. Iya, apa namanya itu? Risol, Mang Iwan. Nah, terus Mamang tahu nggak kalau risol itu makanan yang berasal dari mana? Tahu lah. Dari mana coba? Dari warung. Ampun. Terus itu Mamang pernah lihat video yang orang ngeselin ini nggak, Mang? Anah videonya. Nih videonya nih. Oh, coba. Untuk menaikkan citra diri. Jadi ini jangan-jangan dia punya target presiden nanti. Atau jangan-jangan sudah ada oligarki yang modali dia untuk jadi presiden. Pencitraan intinya. Hati-hati rakyat Indonesia ya, pencitraan. Closing statement saya, hati-hati Jawa Barat terhadap Deddy Mulyadi. Hati-hati Indonesia terhadap orang-orang yang suka nyemplung gorong-gorong. Hati-hati kepada orang yang suka nyemplung got. Hati-hati pokoknya ya. Insya Allah hati-hati terhadap orang yang pelangap-pelungu. Hati-hati terhadap orang yang pencitraannya baju 200.000 macam-macam, hati-hati. Penipu semua, munafik semua, waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu? Iya, itu, Mang. Gimana tuh kalau menurut Mamang? Biarin lah, Mang Iwan. Namanya juga orang yang ngerasa udah jadi ahli surga. Oh, ahli surga? Emang seberapa ahli dia? Wah, ahli banget dia, Mang. Maksudnya ahli itu gimana, Mang? Ahli fitnah, ahli suudon, ahli provokator, sama ahli apa lagi dia? Ujaran kebencian, banyak dia mah keahliannya. Banyak emang ya. Ahli framing juga. Terus dia juga ngasih peringatan tuh, warga Jawa Barat harus hati-hati, warga Indonesia harus hati-hati sama orang yang begini gitu. Benar nggak itu, Mang? Oh, iya, kita harus hati-hati. Oh gitu. Cuman kita harus hati-hati sama orang seperti dia. Nah, bener itu, Mang. Karena apa yang diomongin itu sebenarnya tentang dirinya. Tentang dirinya? Dia kan ngomongin KDM pencitraan kayak gitu. Ya, pakaiannya pencitraan. Oh, itu pencitraan. Kalau isinya hatinya suujon terus ya berarti pakaiannya pencitraan. Iya. Harus hati-hati. Cuma saya aneh aja ya, kenapa orang ada yang kayak gitu ya, mandang orang lain tuh jelek aja. Nih, Hewan, seorang copet selalu waspada. Karena apa? Karena dia nggak mau kecopetan.
Seorang maling juga selalu waspada karena dia nggak mau kemalingan. Jadi dia pikir semua orang itu sama kayak dia. Oh begitu. Begitu. Dia menilai orang lain yang jadi tolak ukur dia sendiri. Padahal dia juga belum tentu masuk surga. Iya, mungkin kalau kata dia mah bisa masuk dengan jasa orang dalam. Jasa orang dalam. Aduh, ampun. Anaknya. Sugi Nur Raharja atau Gus Nur mempertanyakan keislaman KDM gara-gara KDM mengganti rumah sakit Al Ihsan menjadi rumah sakit Welas Asih. Kita lihat videonya ya. Terus ini saya punya meme ini yang masalah rumah sakit. Iya. Ustadz, Ya. jadi di Bandung itu ada rumah sakit namanya Al Ihsan. Diganti sama dia menjadi Welas Asih. Ini sekedar info ya. Di Bandung itu ada juga rumah sakit yang namanya Immanuel Pasir Kaliki. Ada juga rumah sakit Santo Boromaus. Ada juga rumah sakit UKM Maranatha. Rumah sakit Santoso Hospital, Kopo Bandung, dan banyak lagi. Berani gak ngerubah ini dengan alasan kearifan lokal? Kenapa Al Ihsan saja yang dirubah gitu? Mentang-mentang keislaman dirubah jadi Welas Asih. Maka jangan salahkan kalau rakyat ini memang marah gitu loh, marah ini, gorong-gorong jilid 2, musyrik Islamophobia dan lain sebagainya. Ini, Kang Deddy, jadi jangan hanya rumah sakit Al Ihsan yang diganti, rumah sakit yang lain itu demi kearifan lokal ganti semua namanya, gitu, kurang lebih seperti itu. Nah jadi kalau antum tadi bilang masalah iman, masalah kaidah, ini orang kan nggak jelas juga. Saya belum tahu sih agamanya Muslim atau non-Muslim. Ya, saya juga nggak tahu. Nah ini yang sementara bisa saya sampaikan sebagai closing. Wahai rakyat Indonesia, sudahlah. Ya kalau hanya bantu fakir miskin, ya wajar dia pejabat. Wajar tugasnya. Nah, saya ini bukan pejabat, bantu fakir miskin. Bedah rumah fakir miskin, infak beras, bedah masjid, saya lakukan. Itu baru luar biasa. Kalau pejabat nggak luar biasa, nggak aneh. Dia sidak malam-malam ngasih uang fakir miskin pakai kamera, ya sudahlah, itu kan marketing, ya kan, untuk menaikkan citra diri. Jadi ini jangan-jangan dia punya target presiden nanti, atau jangan-jangan sudah ada oligarki yang modali dia untuk jadi presiden keberapa nanti. Apalagi memang dia pendukung berat Gibran, pendukung berat Jokowi, sudah nas ya. Justru saya mempertanyakan keislaman Sugi Nur atau Gus Nur. Kok seorang muslim seperti itu? Jadi Sugi Nur, Gus Nur harus bisa membedakan mana informasi, mana kejadian. Informasi didapat dari pihak ketiga. Bisa dari media, bisa dari orang ketiga. Tapi kalau kejadian dilihat oleh mata sendiri, telinga sendiri, itu Sugi Nur. Sugi Nur, Gus Nur harus banyak belajar mengenai Sunda di Jawa Barat. Coba pelajari dengan tekun. Tidak semua yang bahasa Sunda di dalamnya tidak Arab. Tidak semua bahasa Sunda di dalamnya tidak Islam. Pelajari itu di pesantren-pesantren besar di Jawa Barat. Banyak pesantren besar yang tidak pernah tampil, banyak menghasilkan para ulama-ulama besar di Jawa Barat. Itu pesantrennya bahasanya bahasa Sunda. Contoh di Bandung ada pesantren Sindang Resmi, itu di Cigonewa. Ada Cikalama, cikalnya para ulama. Ada pesantren Gunung Puyuh, ada pesantren Manonjaya, banyak di Jawa Barat pesantren-pesantren yang namanya Sunda, pesantren besar, di dalamnya para pendirinya ulama besar, hafiz Quran, tapi sehari-hari berinteraksi dengan masyarakat pakai bahasa Sunda, tapi kata-katanya Al-Quran semua isinya, tapi bahasa Sunda. Kenapa? Karena banyak masyarakat di lingkungannya tidak pernah sekolah, tidak paham, tapi dengan bahasa daerah tersebut menjadi paham. Begitu Sugi Nur. Sugi Nur atau Gus Nur menantang KDM. Apakah berani merubah nama-nama rumah sakit yang ada di kota Bandung seperti Rumah Sakit Immanuel, Rumah Sakit Santo Boromaus, Rumah Sakit Maranatha ya? Kayaknya Sugi Nur atau Gus Nur ini kurang informasi. KDM sebagai gubernur Jawa Barat berani merubah Al Ihsan menjadi rumah sakit Welas Asih karena kewenangan gubernur. Sedangkan rumah sakit yang disebut oleh Sugi Nur itu rumah sakit swasta.
Nggak ada kewenangan gubernur di sana untuk merubah nama. Yang punya kan swasta. Saya nggak tahu ini Sugi Nur atau Gus Nur ini informasi dari mana gitu ya. Kemudian penyebutan nama juga salah, alamat juga salah. Sejak kapan rumah sakit Immanuel di Bandung itu pindah ke Pasir Kaliki? Saya dari kecil rumah sakit Immanuel itu di Jalan Kopo. Yang saya tahu kan sampai sekarang itu. Dia bilang rumah sakit Immanuel di Pasir Kaliki. Kemudian Sugi Nur bilang rumah sakit Santo Boromeus. Itu rumah sakit Boromeus namanya. Ya, jadi itu bukan kewenangan gubernur. Gak masuk akal kalau Sugi Nur, Gus Nur mempertanyakan keislaman KDM gara-gara rumah sakit Al Ihsan diganti menjadi rumah sakit Welas Asih. Welas Asih itu bahasa Sunda yang paling halus. Welas Asih. Tapi saya maklumi Sugi Nur atau Gus Nur ini bukan orang Sunda, bukan orang Jawa Barat. Beliau tidak pernah mengerti perasaan orang Sunda, tidak pernah mau belajar mengenai bahasa Sunda, mengenai kearifan lokal di Sunda. Jadi saya memaafkan. Jadi kesimpulannya, kalau Sugi Nur mempertanyakan keislaman KDM, justru saya secara pribadi mempertanyakan keislaman Sugi Nur, Gus Nur. Ada mukmin, iman, amin. Mukmin adalah orang yang memberi rasa aman bukan hanya ke manusia aja. Hewan, tumbuhan harus diberi rasa aman. Iman adalah metodenya supaya tetap menjaga kemukminannya. Amin adalah doanya. Jadi gabungan dari mukmin, iman, amin adalah al-amin. Cuma al-amin itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi Nabi dan Rasul. Jadi sebelum jadi Nabi dan Rasul, Yahudi nitip barang tanpa jaminan. Di zaman sekarang, di akhir zaman sekarang, ada nggak seperti itu? Sugi Nur, Gus Nur ini mempertanyakan masalah pencitraan KDM bagi-bagi ke orang miskin. Wajar kata Sugi Nur karena sedang menjabat sebagai gubernur. Ini juga salah juga ini Sugi Nur. Ini informasi dari mana? KDM itu berbagi sebelum beliau jadi pejabat. Bahkan jauh sebelum jadi gubernur. Sebelum jadi Bupati Purwakarta juga. Beliau sudah berbagi. Sugi, gimana ini ya? Saya nggak tahu informasi dari mana ini Sugi Nur ini. Kemudian kalau KDM bawa kamera, itu menjadi sebuah inspirasi, bukan motivasi. Kenapa inspirasi? Supaya diikutin oleh pejabat-pejabat yang lainnya atau masyarakat yang lainnya. Beda inspirasi sama motivasi. Inspirasi tidak pernah berani mengatakan kalau belum melakukan. Jadi KDM itu seorang inspirator, bukan motivator. Kalau motivator bisa bicara apa aja meskipun tidak pernah melakukan. Sugi Nur kembali kebakaran jenggot. Itu loh siapa? Sugi Nur, tahu nggak yang dipanggil Gus Nur itu loh. Yang selalu bikin kontroversi dan beberapa kali harus merasakan dinginnya penjara. Ya gitulah, karena kurang sehat ya. Makanya kalau pengen sehat nih, minum nih susu kambing etawa punya SR12. Di keranjang kuning saya ini ada susu kambing etawa punya SR12 ya. Ya Mas Sugi Nur ya, bersama-sama dengan beberapa teman-teman yang menyatakan diri mereka ustadz, mengkritisi seluruh kebijakan KDM, mengkritisi seluruh kebijakan Pak Deddy Mulyadi. Ini sih kayaknya bagian dari Mustafa Kemal Atatürk, katanya ada di Turki itu. Apa-apa diganti namanya. Waduh, kalau siapa Kemal Atatürk ini kan azan diganti pakai bahasa lokal. Kemudian nanti banyak lagi Arab diganti bahasa. Nah, ini kan enggak. Pak Deddy Mulyadi ini kan enggak ganti. Kan tidak ada kaitannya dengan kewajiban sholat 5 waktu yang diganti. Azan juga nggak diganti sama Pak Deddy Mulyadi, Mas Sugi Nur. Belum lagi cara tentang khilafah. Ini juga pada waktu itu kan Mustafa Kemal Atatürk ini kan dibubarkan. Waduh, dan sampai sekarang kan nggak ada sejarahnya. Kemal Atatürk ini kebaikannya kan nggak ada. Sama
Kayak dulu si 10 tahun yang lalu rezim yang dolim itu. Siapa itu Mulyono, apa Mulyadi, apa sekarang apa? Deddy Mulyadi gitu ya. Suginur, ada aja lo. Mau cari panggung lagi. Ini HTI dibubarkan, FPI dibubarkan. Waduh, ini kan sudah ketakutan-ketukatan. Sampai ribet ngomongnya Suginur nih. Jadi kebetulan ada di penginapan yang ada di wilayah Palembang, ngumpul beberapa orang-orang teman-teman dari Suginur, ya bilangnya sih ustadz-ustadz gitu, ya kan. Tapi nggak tahulah apa namanya. Yang intinya adalah mengkritisi semua kebijakan-kebijakan Pak Deddy Mulyadi yang seolah-olah ini disamakan sebagai Mustafa Kemal Atatürk dari Turki itu. Padahal enggak lah. Siapa yang bilang, ya kan? Kalau semuanya di konten, katanya pencitraan, kalau Mulyono, Mulyadi, ada yang bilang lagi apa, Jokodok dan lain sebagainya tentang Pak Jokowi. Ya nggak apa-apa. Anda kan nggak bisa sabar kayak Pak Jokowi. Semua orang-orang, Mas Suginur, Mas, Anda kan isinya marah-marah. Coba lihat, Pak Jokowi pernah marah nggak? Terus Rasulullah kira-kira pernah marah nggak? Lah kalau Anda laptop aja nggak ikut dibanting, marah-marah lagi ya. Kemudian teman-teman di HTI, di FPI itu juga sukanya marah-marah. Allahu Akbar. Masa takbir dipakai marah-marah? Kan gak ada namanya. Allahu Akbar marah, dibakar. Allahu Akbar demo. Itu kan. Nah itu padahal di Indonesia, di negara kita ini, kan welas asih mengimplementasikan, menjalankan Rahman dan Rahim, menjalankan kasih sayang. Berarti kan bertentangan, Mas Suginur. Pak Deddy Mulyadi itu penuh dengan kasih sayang terhadap sesama. Pak Deddy Mulyadi itu penuh dengan kasih sayang terhadap masyarakatnya. Pak Deddy Mulyadi itu penuh dengan kasih sayang terhadap alamnya. Lah Anda tiap hari marah-marah sama teman-teman Anda itu, yang dari mantan FPI, mantan HTI, semuanya pada marah-marah, ya kan? Tidak memperlakukan dengan Rahman dan Rahim. Itu bedanya Anda dengan Pak Deddy Mulyadi. Sampai sekarang katanya Anda masih melaknat Pak Jokowi dengan Mulyono. Ini ternak Mulyono, sekarang ada Mulyadi. Waduh, Mustafa Kemal Atatürk jilid 3 katanya. Habis Mulyono, Mulyadi, ya terserah. Semuanya orang-orang mulia kok, ya kan? Mulyono ya Mulyono, Mulyadi. Suginur, tobat, Mas Suginur.